Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan on kamera dulu semuanya untuk saya dokumentasikan untuk kegiatan awal. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ayo on kamera dulu untuk saya dokumentasikan di awal. Semoga pagi hari ini semua dalam kondisi sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Juga salam untuk kalian dan keluarganya selalu dalam pemenuhan protokol kesehatan yang selalu kita jalankan. Berikutnya, saya akan coba untuk share screen. Apakah terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, mari sama-sama kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Caisa Panji. Panji, pimpin doa, Panji. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, berdoa selesai. Oke, terima kasih Panji. Oke, kawan-kawan semua anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi konsep dasar logaritma. Nah, kompetensi dasarnya masih di 3.1 dan juga 4.1, yaitu tentang fungsi eksponen dan juga fungsi logaritma. Mengecek kehadiran kalian semua, silahkan tuliskan nama dan kelasnya di Google Meet ini, di chat roomnya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Keisha Gracia, tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan TPACK dan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan konsep dasar logaritma, menentukan nilai logaritma, menerapkan konsep dasar logaritma dalam suatu permasalahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar logaritma dengan tepat dan teliti, serta tanggung jawab, disiplin, santun, responsif, dan proaktif dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Keisha. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, nah, di sini kita diminta untuk berpikir ada sebuah permasalahan. Minta tolong Anissa Hapsari untuk membacanya. Seorang peneliti tak sengaja suntik jaringan dengan virus mirip cacar. Referensi. Seorang peneliti di sebuah laboratorium di San Diego, California, Amerika Serikat, jadi terinfeksi dengan virus mirip cacar yang bernama virus Pachynia. Ini terjadi setelah ia tak sengaja memberikan jarum dengan virus itu ke salah satu jarinya. Virus Pachynia memang bukan virus cacar, tapi ia memiliki karakteristik yang sama mirip dengan virus tersebut. Virus Pachynia lebih tidak berbahaya dan tidak menyebabkan cacar maksudnya. Virus ini digunakan untuk menciptakan vaksin cacar. Dalam kasus ini, ilmuwan itu tak sengaja menyuntik dirinya dengan virus Pachynia saat melakukan eksperimen dengan tikus. Setelah kejadian itu, ia langsung mencuci tangannya selama 15 menit dan melaporkan kejadian itu pada atasannya dan pergi ke rumah sakit. 10 hari setelah kecelakaan itu, si peneliti mengalami pembengkakan dan luka di jari yang tersuntik itu. Kondisinya diikuti dengan demam dan pembengkakan yang dialami sang ilmuwan makin parah hingga membuat dokter khawatir ia mengalami sindrom kompartemen, sebuah kondisi serius yang dimana ada tekanan yang berlebih di dalam otot. 2 hari kemudian, para dokter memutuskan untuk memberinya tecofirimat dan 1 dosis Pachynia imunoglobulin. Peneliti ini juga diberi antibiotik untuk mencegah infeksi bakteri di lukanya. 48 jam setelah pemberian obat tersebut, demam si peneliti menghilang. Hari ini diikuti dengan penurunan rasa sakit serta pembengkakan jarinya. Meski begitu, bagian jari yang mengalami mati dengan memerlukan waktu hingga 3 bulan sebelum sembuh sepenuhnya. Situasi ini membuat si peneliti tidak bisa bekerja di laboratorium. Laporan para dokter mengungkap bahwa pada kasus ini penggunaan tecofirimat bisa mengobati infeksi virus Pachynia. Tapi karena ini bahaya, satu kasus saja belum diketahui pasti apakah obat ini ampuh atau tidak mengobati infeksi lain dari virus yang sama. Oke, terima kasih Anissa Hapsari. Dari permasalahan ini, apa informasi yang bisa kalian ketahui? Virusnya terbelah dalam waktu 20 jam, Pak. Oke, virusnya terbelah menjadi menjadi berapa? Menjadi 2 dalam waktu 20 jam. Berarti dalam 20 jam dia terbelah menjadi 2 ya. Oke, berarti ini penyelesaian permasalahan ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan LKPD yang akan saya berikan di grup WhatsApp. Nah, ini pembagian kelompok untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Pembagian kelompoknya mungkin masih sama seperti yang kemarin minggu lalu, tapi saya akan ubah menjadi ketua kelompoknya nih. Kelompok 1 ketuanya adalah Arini, kelompok 2 ketuanya adalah Lakseri, kelompok 3 Muhammad Reynaldi, kelompok 4 Nafiri, kelompok 5 Shirley, kelompok 6 Ruby. Silahkan LKPD-nya saya akan share di grup. Oke, silakan kalian diskusikan LKPD tersebut di grup WhatsApp kelompoknya. Silahkan lakukan diskusi kelompok, boleh off kamera dalam waktu 15 menit. Oke, durasinya sedikit lagi selesai. Silahkan dipersiapkan untuk materi yang akan dikumpulkan. Silakan
bersiap untuk menyajikan diskusi. Mungkin perwakilan presentasi dari kelompoknya Vian dan kawan-kawan bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, anggotanya diperkenalkan. Anggotanya ada Vian, Ruben, Syakira, Nabila, dan Arini. Menurut kelompok kami, operasi lawan atau inverse dari operasi penjumlahan ialah pengurangan. Karena kalau kita mau cari pengurangan itu, pasti kan dari hasil penjumlahan itu pasti ada pengurangannya. Ya, gitu. Kayak operasi aljabar. Oke, lanjut. Terus langsung kayak ke nomor 5. Y sama dengan X tambah 3, maka X itu Y sama Y dikurang 3. Karena Y-nya pindah, jadi min. Jadi min. Yang B-nya Y sama dengan X min 4, maka X-nya itu karena 4-nya min, jadi Y-nya pindah jadi plus. Y tambah 4 jadinya. X sama dengan Y tambah 4. Yang C-nya Y sama dengan 3X, maka X-nya itu Y per 3. Karena 3X itu kan dalam bentuk perkalian. Oke. Yang nomor D gimana tuh? Terus yang D itu Y sama dengan X per 4, maka X sama dengan 4Y karena X per 4 itu merupakan pembagian. Jadi dalam bentuk perkalian. Untuk yang E. Jika Y sama dengan 3 pangkat X, maka X sama dengan 3 log Y karena Y itu A, 3 itu B, dan X itu C. Untuk kelompok 2 sampai kelompok 6, apakah ada yang berbeda? Mungkin penulisannya berbeda, atau pembacaannya berbeda, atau kalimatnya berbeda. Kelompok 2, perwakilannya siapa? Apakah berbeda? Atau sama? Kelompok 2? Sama, Pak. Sama. Kelompok 3? Sama, Pak. Sama. Kelompok 4? Sama, Pak. Sama. Kelompok 5? Sama, Pak. Kelompok 6? Mana, Pak? Sama, oke. Adakah yang mengkoreksi tadi ucapan dari Carmila, ada yang salah sedikit? Kurang tepat? Ada yang sadar? Seharusnya log Y basis 3, Pak. Gimana, Fajar? Seharusnya X sama dengan log Y basis 3. Ya, penulisannya si Carmila dan kawan-kawan benar, dan kalian juga benar, tapi pembacaannya tadi Carmila tadi baca salah ya. Carmila enggak ya? Pembacaannya salah ya? Harusnya gimana, Iya, Carmila Pak, bacanya? log Y basis 3. Harusnya. Oke. Silahkan. Berarti sini semua sama jawabannya. Lanjut ke soal ke bawah nomor 6. Oke, silakan. Logaritma adalah inverse dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar kelompok dari suatu bilangan. Oke, kelompok lain, kelompok 2. Apakah ada berbeda redaksinya atau penulisannya? Sama, Pak. Sama redaksinya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya ke nomor 7. Carmila, silakan. Bentuk eksponen dari 5 pangkat 3 sama dengan 125 itu 5 log 125 sama dengan 3. Diperbaiki. Terus oke. Log 125 basis 3 sama dengan 3. Itu 5, oh my god. Terus untuk nomor keduanya 1/7 pangkat 2 sama dengan 1/4
49. Yang 7 pangkat 2-nya itu jadiin biasa jadi 7 pangkat minus 2 sama dengan 1/49 dan bentuk logaritmanya jadi log 1/49 basis 7 sama dengan minus 2. Oke, lanjut. 5 pangkat P sama dengan 15. Bentuk logaritmanya itu jadi log 15 basis 5 sama dengan P. Oke, untuk kelompok lain, terima kasih Carmila. Apakah ada yang berbeda? Kelompok 2 sampai kelompok 6? Nomor 8. 20 jam ke 0 itu sama dengan 1 karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Terus 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, jadi jumlah virus Pacinian pada 20 jam pertama itu jumlahnya 2. Terus N sama dengan log Y basis 2. Oke, untuk kelompok 2 sampai kelompok 6 apakah ada yang berbeda? Oke, sama semua. Selanjutnya tidak ada perbedaan. Nomor 9. N sama dengan log Y basis 2 itu sama dengan log 1 juta basis 2. Nah, itu pakai kalkulator jadi 19,93. Organisme tersebut mencapai 1 juta unit pada 20 jam ke 19,93. 20 jamnya dikali dengan 19,93 dan hasilnya 398,6 jam. Sama juga udah dibuletin. Pertumbuhan virus menunjukkan fungsi eksponen karena pertumbuhan agar penderita mengalami kelumpuhan sudah diketahui digunakan logaritma untuk menyelesaikan dan penderita akan mulai mengalami kelumpuhan setelah 17 hari. Kelompok 2, tolong dibacakan kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, peneliti tersebut akan lumpuh total dalam waktu 17 hari setelah virus tersebut disuntikan. Jadi penderita akan mengalami kelumpuhan setelah 17 hari virus tersebut disuntikan. Oke, berikutnya kali ini kita belajar apa saja sih saya minta ya. Hana Krisinta Dewi. Iya, Pak. Jadi hari ini kita belajar tentang konsep dasar logaritma, yang dimana logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Oke, terima kasih Hana. Berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Oke, untuk lebih dapat memahami materi konsep dasar logaritma ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah diberikan di e-learning sekolah. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak, enough, cukup. Oke, terima kasih. Kalau cukup, mungkin Renaldi bisa pimpin doa penutup supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silahkan Renaldi. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman semua, setelah kita mempelajari kegiatan pada hari ini, semoga ilmu yang dapat kita terima bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renaldi, oke. Anak-anak semua silahkan menuju ke e-learning untuk menyelesaikan latihan soal tentang konsep dasar logaritma. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan Google Meet kita hari ini. Terima kasih partisipasinya, jaga selalu kesehatan, salam untuk orang tersayang kalian di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.